Perkenalkan, saya Muhammad Sakur Hidayat. Gusi Abdurrahman. Devi Pristiani. Lulu Aturrahma. Dan kali ini kita akan membahas mengenai strategi perkembangan industri di Indonesia. Industri merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional mencapai 18,75%, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian. Selain itu, sektor ini juga menyerap lebih dari 18 juta tenaga kerja. Sejak 2018, pemerintah mencanangkan program Making Indonesia 4.0 untuk mendorong transformasi industri ke arah digitalisasi dan otomatisasi dengan 5 sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Namun, tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian rantai pasok global juga turut mempengaruhi kestabilan industri dalam negeri. Maka dari itu, strategi nasional ke depan tidak hanya fokus pada perubahan pertumbuhan industri, tapi juga pada daya saing, keberlanjutan, dan penguatan sektor industri berbasis sumber daya lokal. Indonesia kini menjadi pemain utama sekaligus pemain kunci dalam industri nikel global. Kebijakan hilirisasi yang dimulai dengan pelarangan ekspor biji nikel pada tahun 2020 telah menumbuhkan lebih dari 40 smelter nikel dan menjadi daya tarik sekaligus magnet bagi investor asing, termasuk Tesla dan konsorsium LG CATL yang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Nilai ekspor dari produk turunan nikel melonjak dari 6 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 30 miliar US dollar pada tahun 2023. Tentu kenaikan ini dan kemajuan ini mendatangkan banyak sekali tantangan bagi kita, mulai dari isu lingkungan, ketimpangan ekonomi di wilayah tambang, serta dominasi investor asing dalam rantai pasok nikel di Indonesia. Kritis dari akademisi dan juga aktivis lingkungan tentu mengingatkan kita bahwa hilirisasi tidak cukup dilihat dari sisi angka ekspor dan investasi saja, karena industri yang berkembang harus inklusif, melibatkan masyarakat lokal, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat kapasitas nasional agar tidak menjadi tamu di rumah sendiri. Tantangan industri nasional tidak bisa dipandang sepele. Pertama, ketergantungan terhadap bahan baku dan teknologi impor masih tinggi termasuk sektor unggulan. Kedua, keterbatasan riset dan inovasi menyebabkan industri di Indonesia itu sulit menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, ketimpangan distribusi industri antara wilayah Jawa dan luar Jawa serta masalah lingkungan yang terus membayangi kawasan industri. Solusinya perlu kolaborasi multisektor. Pemerintah mendorong program Making 4.0, digitalisasi industri, dan green industry. Di sisi lain, pelaku industri perlu berinvestasi pada riset dan sumber daya manusia lokal, termasuk mendorong kampus dan startup. Nah, ajakan apa dan harapan apa yang akan kita bahas di sini? Kita tahu bahwa generasi muda itu memegang peran yang sangat penting untuk meluaskan peta industri di Indonesia. Generasi muda tidak hanya menjadi tenaga kerja, tapi kita juga bisa menjadi inovator, kewirausahaan, atau pemimpin perubahan. Kita tahu bahwa sekarang sudah menempati di era digital dan ekonomi kreatif, bahwa kita tahu generasi muda itu memiliki ide yang cemerlang atau kreativitas untuk mewujudkan industri-industri yang ada di Indonesia. Seperti yang kita lihat di tren-tren saat ini, seperti ada startup, fashion kebudayaan, atau ekonomi hijau. Nah, generasi muda bisa berperan sangat penting karena mereka memiliki sifat yang adaptif. Nah, semangat saja tidak cukup teman-teman. Diperlukannya dukungan dan edukasi atau
ekosistem yang memadai. Oleh karena itu, kampus, komunitas, dan pemerintah juga perlu untuk membangun ruang belajar untuk memfasilitasikan generasi muda untuk terjun ke dalam dunia industri dengan karakteristikas dan integrasi mereka.